Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Matius. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer untuk pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah grafika komputer. Oke, kita mulai. Setelah yang pertama, mulai dari pengertiannya. Nah, Differential Analyzer atau DDA ini merupakan sebuah algoritma ya pembentukan garis nih berdasarkan perhitungan dx ataupun dy. Jadi itu nanti akan ada akan ada garis. Nanti kita akan bisa mendapatkan hasil hasil awalnya dan hasil akhirnya. Nah, garis ini dibuat dengan menentukan dua endpoint, yaitu titik awal dan titik akhir. Nah, setiap koordinat titik yang membentuk garis ini diperoleh dari perhitungan kemudian dikonversikan menjadi nilai integer. Dan nanti ada sejenis operasi untuk pembulatan angka. Nah, prinsip dari algoritma differential analyzer ini adalah mengambil nilai integer terdekat dengan jalur garis berdasarkan atas sebuah titik yang telah ditentukan sebelumnya atau titik dari titik awal garisnya. Jadi titik garis akhirnya tuh nanti akan sesuai atau akan berdasarkan dengan titik yang garis garis awalnya itu. Dan ini pengoperasiannya atau pengimplementasiannya nanti ada kita menjalankan sebuah fungsi untuk membulatkan angka gitu. Dan juga algoritma ini dia tuh tidak ada operasi untuk melakukan step perkalian. Sehingga sebenarnya dengan algoritma ini akan untuk kompleksiti algoritmanya akan lebih baik gitu dibandingkan dengan algoritma kalau misalnya algoritmanya itu menggunakan operasi seperti perkalian. Jadi seperti itu. Nah, ini berikut langkah-langkahnya. Di sini saya akan definisikan ada 8 langkah ya. Yang pertama, satu, tentukan dua buah titiknya gitu. Tentukan titik awal y x-nya itu apa dan titik akhir y x y-nya itu apa, berapa. Lalu hitung nih si dx dan juga dy-nya. Dx sama dengan x1 dikurang x0 dan dy sama dengan y1 dikurang y0. Lalu kita bandingkan dx dan juga dy-nya. Nah, jika si AB dx-nya ini lebih besar dari dy, maka stepnya sama dengan dx. Nah, tapi bila tidak, maka stepnya sama dengan dy gitu. Nah, kita melakukan lalu kita akan menghitung nih penambahan koordinat pikselnya yaitu x underscore increment sama dengan dx. Lalu y underscore increment sama dengan dy. Nah, kok lalu koordinat selanjutnya itu x plus x increment y plus y increment. Nah, posisi piksel nanti ditentukan dengan pembulatan nilai koordinat tersebut. Nah, di sini makanya ada operasi pembulatan nanti. Nah, lalu kita bisa ulangi ini langkah ke-6 dan ke-7 untuk posisi selanjutnya sampai X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1 gitu. Nah, lalu untuk kelebihannya ya di sini saya definisikan ada dua ya kelebihannya. Yang pertama satu, algoritma ini sederhana dan mudah untuk diimplementasikan. Lalu tidak menggunakan operasi perkalian, di mana seperti saya singgung tadi, kalau kita menggunakan operasi perkalian, otomatis itu kompleksiti algoritmanya itu akan berat gitu. Nah, karena algoritma ini tidak menggunakan operasi itu, tapi dia menggunakan operasi bulat, pembilangan bulat, maka si kompleksiti dari algoritmanya tidak akan seberat dari kalau kita menggunakan si operasi perkalian itu. Nah, kelebihan di sini ada empat saya definisikan. Yang pertama satu, nah prosedur prosedur atau function untuk menggambarkan kembali garis dengan membulatkan nilai x atau y ke bilangan bulat atau integer ini memerlukan waktu. Jadi ada prosesnya gitu. Lalu variabel x, y, dan m ini memerlukan bilangan real karena kemiringannya merupakan nilai pecahan. Lalu, nah, lalu yang ketiga penggunaan fungsi pembulatan ini yang kita singgung nomor satu ini akan meningkatkan kompleksitas algoritma. Tapi ini tidak akan sebesar kompleksitasnya dengan kalau kita menggunakan operasi perkalian. Lalu yang keempat, ini karena kita menggunakan operasi pembulatan, maka garisnya itu udah akan smooth gitu. Oke, terima kasih. Sekian untuk presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih.